Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Semoga langkah kita ke masjid ini satu meninggikan derajat kita di hadapan Allah, dan semoga menghapus segala khilaf dan dosa kita semua, dan mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini mempermudah jalan kita ke surga insyaallah. Dan semoga seluruh ibadah kita Allah terima sebagai amal saleh kita untuk bekal kelak insyaallah di yaumil kiamat. Salam semoga tercurah kepada baginda mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in kompani, dan siapapun yang selalu mengikuti. Bapak Ibu sekalian, saya mohon usai menawan membacakan satu ayat atau beberapa ayat di surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, ayat dari mulai ayat ke-87. Agak kenceng aja. Udah. Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Bapak Ibu kalau ada yang buka Quran boleh. Surat ke-26. Ayat 87. Atas ya, nah coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada terjemahan enggak di sini? Ada? Ada terjemahan? Iya. Enggak ada? Kalau ada boleh dibaca atau enggak ada? Ya, bisa merawat saja. Ibu pasti. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, itu penggalan ayat doa Nabi Ibrahim. Jadi itu doa Nabi Ibrahim AS. Doa Nabi Ibrahim oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Artinya doanya luar biasa, temurahan. Kadang-kadang kalau kita berdoa nyuhun kita doa suka yang murah. Contoh gini, dulu saya pernah bawa jamaah umroh ke tanah suci. Ada seorang ngajarin doa di depan Ka'bah itu. Ditanya sama mamanya, ini udah mahasiswa. Adek, tadi kamu ngadoa nama di depan Ka'bah, ini usuk gitu kelihatan tuh mama teh. Apa kata anaknya? Mama, tahu nggak? Aku ngadoa ke Allah menjerit agar hidupku mancung sehingga orang Arab. Coba ngadoa anaknya begitu. Murah, doanya itu esek-esek. Lihat doa Nabi Ibrahim alaihissalam berkualitas. Begini doa sahabat. Seorang sahabat dipanggil oleh Nabi. Kata Nabi, silakan engkau minta satu permintaan. So, kalau ibu-ibu ditanya begitu, satu permintaan, kira-kira mau minta apa? Rumah, suami anu bagir, mobil mewah, atau uang 1 triliun? Atau apa? Ya. Kata Nabi kepada sahabat, boleh engkau minta satu permintaan. Apapun permintaan dia, baru sekalian dia minta satu.
Ya Rasul, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin bersamamu di surga. Enggak ada macam-macam. Aku ingin bersamamu di surga. Jadi dia kalau mau minta istana mungkin bisa. Kalau mau minta uang banyak bisa. Tapi yang dia minta, ya Rasul, aku ingin bersamamu di surga. Tah itu ibu sahabat mah doanya itu anu murah, keinginannya itu tidak yang ecek-ecek, tapi yang luar biasa, surga. Baik, kita kembali ke doa Nabi Ibrahim. Tadi Ibrahim berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tukhzini yauma yub'atsun. Artinya apa tadi Ibu? Ya Allah, janganlah Engkau hinakan aku nanti di hari dibangkitkan. Tolong perhatikan doa ini luar biasa. Ya Allah, jangan hinakan aku nanti di hari dibangkitkan. Saya ingin bertanya ke Ibu, Ibrahim dibangkitkan bakal hina apa Ibu? Wah ya kan? Dia seorang nabi, dia seorang rasul, dia seorang kekasih Allah kan Khalilur Rahman ya. Dia seorang wali, pokoknya lengkap Ibrahim itu. Dan Ibrahim orang yang mulia. Dia tidak mungkin dibangkitkan hina, termungkin, mustahil. Tapi Ibrahim minta ke Allah, ya Allah, janganlah Engkau hinakan aku di hari dibangkitkan. Siapa masih takut dia dibangkitkan hina. Artinya apa? Tawamu Ibrahim sakitu pang solehna, ya kan? Sakitu pang bagana, sakitu pilihan Allah. Tapi siapa dia takut dibangkitkan hina. Bahkan di antara doa Ibrahim, wa adkhilni bis-sholihin, ya Allah, masukkan aku ke golongan orang yang soleh. Sakitu solehna Ibrahim. Masih hoyong, ya Allah, masukkan aku ke golongan orang yang soleh. Dan udah waktu hari tahajud sampai biasa ahli surga. Cik bapak atau sare wae, mama atau penting tahajud banget, sehingga mama tahajud mama asal pang soleh, asal pang gayangan gitu ya. Kan banyak orang yang merasa dirinya itu paling benar, ya kan? Asal manehna we benar teh, batu masalah, ide salah, program salah, asal anjeun we laras teh, begitu. Asal manehna benar. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, saking tukang solehnya, saking tukang benernya, tapi dia tidak merasa dirinya soleh. Maka sekalian, termasuk orang yang tidak soleh apabila dia merasa ngaku dirinya soleh. Ibrahim orang yang pang solehnya tidak merasa dirinya soleh. Nah jadi lalu orang tos ngerasa masa pang solehnya, oh akidah pang lurusna, ibadah pang tegepna pang getona, asa pang benerna we gitu. Batur teh salah we, batur teh keliru we, batur pang pendosa, maka orang itu sebetulnya belum tergolong orang yang soleh. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia merasa mengaku akidahnya paling bagus, tidak musyrik, tapi dalam amalan dia buruk, tetap belum termasuk golongan orang yang soleh. Nah jadi penting tahu rendah hati bagi seorang mukmin. Orang soleh itu pasti tahu. Orang soleh pasti rendah hati. Begitu. Kalau ibu lihat para ulama ketemu dengan ulama, oh saling menghormati, saling merasa dia harus menghormati dia harus itu saling. Gak ada yang menentang teng-teng di depan ulama. Begitu. Merasa diri paling baik. Nah jadi akhlak mereka itu luar biasa. Begitu. Baik sekalian. Jadi saya ulangi tadi doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah Engkau hinakan aku di hari dibangkitkan. Itu doa. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Kata Ibrahim, di hari harta dan anak-anak nanti tidak akan bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih. Maka Bapak Ibu sekalian, siapa yang berhak bertemu Allah? Siapa yang bisa datang kepada Allah? Orang yang membawa hatinya bersih. Artinya hatinya tidak kotor.
Hati kotor itu menghalangi dia bertemu Allah. Hati kotor tidak mungkin dia bertemu Allah. Sebab kata Ibrahim, illa man atallaha biqalbin salim. Qalbun salim, pemiliknya mengantarkan bertemu dengan Allah kelak di hari kiamat. Apakah kita ingin bertemu Allah nanti di hari kiamat? Ingin, ya kan? Maka kuncinya satu di antaranya, bawalah hati yang bersih. Tong ayat kotor. Jangan ada suudzon ke orang. Jangan ada prasangka buruk ke orang. Jangan ada hasud ke orang. Hasud itu akan memakan kebaikan. Ia mengual hasad, fa'inal hasad yaqulul hasanat kama taqulun narul harum. Hati-hati kalian hasud akan makan kebaikan seperti api akan makan kayu bakar. Hasud gak mau melihat orang lain senang, gak mau melihat orang lain guyup. Batur moya, mereka panas. Ya, panas haridah. Batur moya, mereka haridah panas tiris. Ya, ini ibu-ibu kerudungnya warna-warni, cek ibu bete alas saya palak meja orang apa? Horden nama pasti lah, gitu. Alas yang apa pasti arisan, baik mau beda ya teman. Mau kes mau beli nama game, itu. Kalau urusan anak, ya, mau arisan kerudungan tangan rabung sih kan nanti. Hayang seragam gitu nih, 2 tahun sih kan nabung nanti kasih rita. Tahu hubungan anak, gitu. Jadi pikirannya itu negatif, itu orang. Pikirannya itu nggak benar. Itu ciri orang yang hatinya berpenyakit. Begitu sekali. Nah, maka orang yang hatinya bersih itu kelak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita jaga hati agar selalu bersih, jangan sampai dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Gitu ya. Suudzon, prasangka. Bangun sana naon Gusti punten, Gusti komen. Padahal sana naon. Ya, saya penilaian, saya satu lagi Pak, sana naon Gusti punten, bisa penilaian. Dari mana dia tahu? Jadi pikiran sibuk dengan urusan lampun, pikiran sibuk dengan urusan orang lain. Ya, nah maka hilangkan hal-hal seperti itu untuk menjaga kebersihan hati. Baik, sekalian. Para ulama mengatakan kepada sekalian bahwa penyakit itu ada 2. Ada penyakit fisik, ada penyakit hati. Jadi fisik kita sakit mungkin, ada hati kita sakit mungkin. Kan kata Nabi, kata Allah tadi kalau bersalim ada hati yang bersih dan ada penyakit hati. Fi qulubihim maradun, yang dalam Al-Quran di hati mereka ada penyakit tuh, ada penyakit hati dalam Quran. Kalau orang punya penyakit fisik, Bapak sekalian, maka dia akan merasa dirinya sakit. Aduh, asa liur teh, asa teh. Ada ibu, apa bukan ibu ya? Datang ke dokter, si pasien teh, Bapak teh kunaon? Dokter ada teh ngentos cali, monceng teh sok liur. Cek dokter teh. Hari bapak pas cengkat nyepeng kartos dengan dompet, ternyata penyakit bapak ini. Dengan gitu, kata dokternya pintar. Ada penyakit hati, ada penyakit fisik. Kalau orang punya penyakit fisik, sekalian, maka dia akan responsif merasa sakit kepala, panadol, bodrek, ya kan? Lambung oproman, susah, gitu. Susah kalau penyakitnya fisik. Bahkan kami ngeluh, atuh ini dada teh namanya asa nyeri. Di wartosan ku tetangga, ku baturan, ku teman. Allah siang isi penyakit jantung bawa periksa aku dokter. Oh gitu, jantung. Dia sholat dia nuhunnya terus di wartosan. Ya kan dia terima kasih. Ketika itu aku nyeri capek, ada di sini ginjal tuh, sok dokter kayak itu, dia akan senang. Oh ginjal tuh nyeri capek. Dia akan senang dikasih tahu penyakitnya. Terus Pak Dokter dilayan ke tetangga, gaduh panjang ginjal, sahurnya ibu teh gaduh panjang ginjal, ia akan nyandak anggur jeruk, nyandak sigamnya, nyandak naon itu alpukat, nyandak segala lebih manawi hati rumahnya, dia akan senang ya kan?
Alhamdulillah ayo mananya, alhamdulillah ayo mawa tuangan abdi nu damang. Itu kalau penyakit fisik. Beda kalau orang punya penyakit hati, beda. Batur rumah anyar, mobil aja ngamulang, cerita tangga teh. Kan eta mah panyawa teh hasud. Si kira-kira di kalau kita panyawa hasud bakal nambah atau nerima? Menurut tuh kamu, penyawa cek sama hasud. Pamina foto tangga teh, ibu teh rupina gaduh panyawa takabur ibu teh. Sok berasa istighfar. Si kira-kira nerima mah? Menurut tuh ngajak dulu. Dilayan ku tetangga ku grup pangaosan nyonak anggur, nyonak apel, nyonak jeruk. Ibu teh sauna gaduh panyawa tadi takabur katu lumayan dia nyonak anggur, jeruk sareng apel. Warosna ibu teh takabur ayeuna teh ieu abdi nyonak anggur sareng jeruk panaon ibu teh sadar. Cik kira-kira tak anggur diterima di balai duit. Oh, bener tuh. Nya moalan sok tahu dimacok sawal. Berenang tuh gelut di dinya keneh. Itu kalau orang punya penyakit hati, dia tidak merasa hatinya berpenyakit. Asal ngomong wae, asal pangbener nawe, asal panggaya nawe, batu masalah kami oke. Tidak merasa kalau dia juga salah, gitu. Batu bukan cerita. Ya, Bapak Ibu sekalian, orang punya penyakit hati tidak akan merasa dirinya sakit, tidak akan merasa dirinya berpenyakit. Dikasih tahu ngambek, dikasih tahu molot, dikasih tahu ngajak gelut. Kalau orang punya penyakit hati, nah makanya kita harus tahu apakah hati kita sehat atau tidak. Gini, kalau saya bilang ke bapak ibu, oh ibu penyewatan takabur, hasud, sombong, bla bla bla, menerima ya kan? Pasti tidak akan menerima. Tapi di sini saya ingin sampaikan pendapat Imam Ibnu Qayyim. Ada 7 ciri hati kita penyakitan. Ada 7 tanda hati kita kotor, berpenyakit. Mari kita muhasabah masing-masing. Kira-kira ayat dalam hati kita, dalam diri kita 7 tanda itu. Kalau ada, hati-hati kita banyak istighfar. Kita harus perbaiki. Ya, jadi saya tidak akan menyebut penyakit hati Bapak Ibu apa saja atau saya juga belum tentu sehat, ya kan? Nah, mari kita sama-sama introspeksi. Apakah hati kita kotor atau tidak? Penyakitan atau tidak? Kita lihat kata Imam Ibnu Qayyim, sirina ada 7. 1. Wahsyatul qalbi. Kahiji, 1, hatinya gersang, hatinya gelisah, tidak tenang, tidak nyaman, tidak tumanina, tidak bahagia, tidak happy. Bulingga senang wae, tidak senang melihat orang batur bahagia, senang melihat orang susah. Maka ciri yang pertama itu kata Imam Ibnu Qayyim, hati dia berpenyakit. Seorang ibu ketemu dengan tetangganya di jalan, kemudian ngambek balik teh, lupa kan suaminya jubras-jubris, bapak mama masuk dalam kasih ibu eta tetangga. Cek suami nanti kenal itu mama ambek-ambekan ka imam. Cek si ibu nanti ketemu jeung mama sudah nanya lempeng wae ka jelema sombong pisan jelema teh. Kitu cek si ibu teh teu nanya eta jelema sombong pisan. Cek si bapak nanti ari mama nanya ke si ibu itu. Oh nya ari batur teu nanya masalah ari mana teu nanya. Oh gitu nah tapi nanti ibu lagi itu buah batur teh di situ ya kan. Wah, baru tunjuk fokus nyetir, ya. Dari tamu si bapak itu di dalam mobil, abang mobilnya anyar, lempeng fokus di mobil anyar sini gua katakan, ya. Sehingga goes, fokus, aduh, begitu. Dan suka nanya, hari mereka nanya itu masalah. Nah, itulah itu, lagi cik salahan. Orang yang punya penyakit hati, licik, begitu. Tidak merasa kalau dia juga punya salah. Tidak merasa kalau dia juga penyakit hatinya. Batur wae aku salah teh ai mana teu ditinggali. Begitu yang sekalian. Nah, maka kita sebagai muslim banyak introspeksi. Tahu ningali kesalahan batur, ningali kesalahan diri sendiri. Begitu sebab kita juga banyak salah. Kita juga banyak keliru.
Orang lain urusan orang lain. Kenapa sibuk urusan orang lain? Ya, tak semua Ustaz buat pindah rusuh itu benar. Kata sih bukan. Hanya kalau usah pindah rusuh. Ya, nah urusan orang lain berjemuran. Itu setelah ayat orang kasih benar. Kata ni kasih bukan. Orang kasih. Ya, lain pikir hanya kurang. Ya, baru nanya sama dia. Begitu sekarang. Nggak usah mikiran batu. Nggak usah nonton, ikutin nanti kayak itu semua gimana mesti sama ini satu kali sekarang nggak tahu gosip lah kalau saya itu semua ya kita kan meja lagi kan urusan batu kita bahas kurang mau dibahas ke pengajian bukan urusan. Jadi bagi sekalian begitu ciri orang yang punya penyakit hati wasyatul qalbi, hatinya gersang, hatinya gelisah, tidak punya rasa bahagia, nikmat, happy, negatif thinking ke orang, ya, negatif thinking, buruk sangka, gitu kenyaman hidupnya, capek sendiri. Dan kita tahu, kalau sekalian, kenikmatan hidup kita, kebahagiaan hidup kita, tidak diukur dengan harta dan materi, ya kan? Tidak selamanya harta membuat orang itu bahagia, belum tentu. Jabatan, kedudukan, harta melimpah, dijamin bahagia, belum tentu. Bahkan ada kalanya kenikmatan itu, kenikmatan dirasakan ke orang yang malah miskin, kadang-kadang begitu. Sok ngebeunghar tuan, makan, diasongan sate domba, darah tinggi. Diasongan eta rendang, kolesterol. Diasongan es eta jeruk sirup, tidak anu seger-seger diabetes. Diasongan bala-bala, terus tekanan minyak, siun gendut. Naon atuh? Asa udah hidup enggak saya hidup gitu mah. Asal lieur. Ya, sok eta miskin tuang, sakana tuang. Tepira tuang jeung rendang, kalimat imah teh. Pasangan gurame, wah alhamdulillah. Dan begitu mah bosan kan? Ya, kadang-kadang gurame bosan. Tuang aja mau coba. Eta komo konteng. Hiji dua dengan pasir eta lain. Ieu aing masih pada sehat gitu. Aya kalana hoyong tuang nikmat, ka mana coba gerak hoyong tuang nikmat? Beuleung jeung Kalembang. Balik ka mana? Hoyong tuang nikmat. Kalembang boleh jeung memang di Lembang aya kaum eta senang aya mau bunuh diri nu sanes garantung. Eta Brebes nengane. Beuleung jeung Kalembang, beuleung ka Ciwidey, coba hayang tuang nikmat jauh jeung pamacet ribu. Urang hoyong tuang nikmat, makan di luar. Umi nampak ke sana, makan di luar. Bukan yang kantor, acara setempat tuang di luar. Jadi, ya. Memang makan di luar sampah sama aja. Tunggu ke Ciwidey jauh-jauh. Macet sama yang ngiru dan di jalan capek. Ya. Kalau selatri ya, tuh, begitu mah kadang pulang ke Ripo. Saya kalau dulu kalau pulang ke Garut itu ada rumah makan. Itu cabangnya sampai 11 di Bandung. Dulu favorit saya kalau pulang itu sering banget. Ternyata bosnya itu ibu, bosnya tadi teuing uang nanon ke dokter. Oh, tanya tadi. Bangke dulu tomat dulu we. Oh, balik ke sadar aya coba kalau saya makan di situ, wah mapan jajan. Uang sedang dipilih. Bos nama teuing uang nanon hanya sekedar tadi bonteng di dulu, direbus-rebus tos sakit. Lalu cing harapan di orang jurus es jeruk naon gitu kan. Anjeunna mah teuing segala ayah, segala tekeng. Cek kira-kira ibu pilih mana? Segala ayah, segala tekeng, segala kenging, segala ayah. Wah, segala kenging, segala ayah itu kita tahu sih. Artinya apa sekalian? Artinya kekayaan dia tidak menjamin kenikmatannya, tidak menjamin kebahagiaannya. Tose orang lagi alhamdulillah. Ya. Gaduh caroge kieu, alhamdulillah. Sok mending gaduh caroge goreng patut setia, tapi ganteng beunghar selingkuh. Ini mana?
sama, tapi playboy. Gaduh jabatan tinggi, gaduh kekayaan melimpah, tapi playboy. Gempa itu, gempa itu, gempa wah, di mana-mana tentang mekalan. Ada nanti gaduh cara biasa, mereka tuh miskin tapi setia, dia apa? Sampai dari sekenik saya benar sedikit cek ini mana itu? Ini miskin setia. Ini setia gimana? Amin. Doa hati ibu mesti beri diaminkan. Yang kasih, yang Tuhan, yang soleh. Amin mudah-mudahan. Ibu harapin kesadaran. Amin. Cerita sampai mana saya cerita? Suami, yang mana karena suami wajib dari baik, puas sekalian. Kembali tadi. Ciri penyakit hati yang pertama tadi apa ibu? Hatinya gelisah. Wah, satu hatinya gelisah. Nah, mari kita nikmatilah hidup, enjoykan ya. Tolong banyak mikir urusan batu celetuk ke orang orang dosa, ya kan? Terlalu karuhan, tidak usah jadi pikiran, nggak usah jadi. Hidup pasti bakal kayak komen di batu. Hane hadena gorengan ayah cari pakai batu pasti ya. Mau kita rajin tamasi, mau kita rajin pengajian, mau kita hajatan ayah ucapan orang. Kalau kita mikiran ucapan batu mau beres-beres udah, mendingan kita fokus ke depan, ibadah kepada Allah, muamalah baik dengan orang, itu saja. Nikmati hidup, bersyukur pada Allah, udah begitu ya. Nah, jadi yang pertama, ciri penyakit hati wasyadul qalbi. Hatinya gersang, hatinya gersang. Baik, yang kedua. Kata Imam Ibnu Qayyim, ciri penyakit hati. Yang kedua, hirmanut ta'ah. Susah, sulit, hararese kalau mau taat kepada Allah. Nah, ini hati-hati, mari kita introspeksi Ibu sekalian. Kalau selama ini kita sulit, kita berat, susah diajak taat kepada Allah, maka hati kita berpenyakit. Sehingga motor, kalau kita punya motor harusnya dibawa ngegas, ya kan mesinnya ada masalah, kan? Kita punya mobil diajak jalan susah, kayak jalan, kan mesinnya bermasalah, pasti ada yang error. Sama dengan kita juga. Kalau kita selama ini sulit diajak kebaikan, kalau kita selama ini sulit diajak infak, diajak sedekah, diajak sholat, diajak kajian, diajak rukun, diajak damai, diajak buyut, hararese, maka hati kita berpenyakit, hati kita kokoh. Diajak ngaji, ibu-ibu, aduh abdi mah seueur budak, can masak kita, can sasapu, can ngepel, can tuku bawada, nu gede kuling wae, nu leutik ieu ogol, nu panengah acak-acakan wae pabalata. Ini asa sibuk pangawe angkat ipayu kanu loba budak. Ngajak anu teu boga budak. Ibu urang ngaos, aku abdi mah teu boga budak. Asa sibuk ieu teh can masak, can sasapu, can ngepel sarua coba teh. Rajin angkat ka pengajian jam sabaraha kuina ngaji teh kitu. Can ngeuit geus nanya balik. Rajin hayu ngaji. Mau kabayuna geus ngaji kuling jalan-jalan. Apa sok? Nongkrong, ngopi, ngaji sengaja kulina maghrib paling teh. Kapan sing kuring pernah ditegur sama ibunya pasnya. Kemudian sengaja akhirnya kan simpulan si ibarat mau disebutkan ngaji kan tapi kajian sabaraha. Nah kata saya yang setengah 12 beres tadi. Nah sudah terus kita mau balik ke maghrib mulai kan imam teh pokoknya aja boleh tahu ini tahu para ibunya gitu. Kalau kata teman sama ngaji beringkat kan ngaji setengah jam beringkat itu wah berjam-jam begitu. Tapi sangat di sana. Kok muslimah marah
Ya, alam, bangkas cepat aja, berbagi itu dong karena ini caranya. Ya mah muslimah ada di Jepang, saya sendiri muslimah ada di Jepang, di Amerika. Nah, jadi mas saya ciri dengan hati yang kedua wasyatul qalbi, artinya apa tadi firmanul ta'ah, sulit untuk taat patuh kepada Allah. Di hati kalau sama yang kita sulit, kadang saya diajak kajian, kadang saya diajak infak, kadang saya diajak sedekah, sulit diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu hatinya apa? Harus dibersihkan dulu. Banyak istighfar, banyak muhasabah, banyak kemiskinan. Diajak tadarus Al-Qur'an. Semangat kita tahunya. Kan bulan Ramadan begitu tadarus. Dan tahu ayat Ramadan kamari Al-Qur'an 2 kali, lebih ke ayat Al-Qur'an teu pernah dibaca di. Di ngaji keluar itu nya sana itu jawab saya sama. Dah ayat ibu anu tadarus artinya di kajian. Ya namanya itu aduh Ustaz, alhamdulillah ya Quran, kapake deui ku abdi, alhamdulillah ya kapake deui bulan puasa gitu. Berarti tarangan isi. Nanti di konkret ya. Semangat Ramadan, tapi tadi itu muncul. Nanti kita ke depan akan bahas bagaimana agar kita bisa istiqomah ya. Baik, singkat saja. Yang kedua tadi apa? Ciri penyakit hati itu sulit untuk taat. Hermanul Qom. Yang ketiga, mahkul barokah, artinya hilangnya berkah. Berkah, barokah. Ibu tahu arti berkah? Di besek ada nasi, jeruk pekek, bihun, berkah, berkah. Karena kebayang kita apa yang berkah? Berkah itu artinya ziyadatul fil khair, nambah dalam kebaikan, itu disebut barokah. Nambah dalam kebaikan, berkah. Begini, usia bapak ibu barokah bukan panjang usia, bukan. Tapi usia bapak ibu ketika bertambah itu bermanfaat buat orang lain, barokah usia nanti. Ilmu bapak ibu sekalian bukan pintar lulusan luar negeri S, bukan itu. Tapi ilmu yang barokah ketika ibu, bapak, saya semua punya ilmu, tapi ilmu kita bermanfaat buat orang lain, barokah. Sebab banyak orang yang ilmunya tidak barokah walaupun dia pintar. Negara ini hancur, negara ini rusak, rawan daya beli, inflasi, bla bla bla, bukan oleh orang bodoh, ingat. Tapi oleh orang pintar, tapi ilmunya tidak berkah. Coba orang bodoh, mohon maaf saya bilang orang bodoh, kalau nyuri paling naon pasti masih sendal, sepatu, bahkan setelah ini jemput ustaznya sekalian. Saya sering sedang sekali masih bukan sekali 2 kali, berkali-kali nggak masalah. Tinggal bilang ke DKM, iya setelah itu ya, dipanggilkan ke DKM. Sok setelah itu billahi ta'ala, ayah DKM. Kita sekarang Bang Oli di mana nih? Gampang. Baik. Bahkan pernah kejadian udah cukup lama itu Ramadan ngisi tarawih, pas pulang sendal daya nyaros KDKN kan Pak Haji di penting sendal kita daya santai sendal, akhirnya saya dipekelan sendal saya yang bilang gitu. Merenang ku DKN tadi diumumkan di masjidnya, awas tas selalu dibawa Ustaz. Pas saya minggu depan tadinya dari ayat Ustaz itu selalu kamar itu ayat di ayat. Alhamdulillah yang kedua, diganti biji, atau dipayung ayat balik dari barokah Ustaz. Lengit itu masalah. Teman saya hilangnya bukan ecek-ecek handphone hilang, tapi bisa di motor, ketemu maling. Sampahnya udah mengenal lain rezeki. Padahal aku si maling nanti yang paling dibuka WA SMS teman-teman. Pas dibuka iseng, tulisan WA banyak. Ustaz toh hilang, oke ini Jumatan di Masjid Abdi.
Ustaz kalau bilang oke Pak itu pengawasan yang bisa nanti. Ustaz kalau bilang sama, kita Ustaz ya. Kamu alihnya, aduh ya kemarin Ustaz bilang, ini kan dari Ustaz ya HP Ustaz ada lain. Apa kita Ustaz ini? Ternyata Ustaz itu. Jadi sekalian kembali tadi ke barokah. Kalau orang itu paling dirinya senang, sepatu, ya Pak. Coba orang pintar. Eta, sabaraha eta. Dan haji dibawa itu minta dari saya. Kumaha kerusakan di sana. Ya, bagaimana tingkat korupsi yang begitu dahsyat. 100-200 juta maka kalau kami kan oke 100 triliun 200 miliar. Wah, ya teman bukan sabaraha duit lagi terkabayang ya. Duit sakit rumah, berijin gaji melimpah, gaji cukup. Jadi, kenapa mereka bisa melakukan dosa padahal mereka pintar? Berbarokah. Orang yang melakukan dosa bukan berarti mereka orang bodoh, bukan. So, kalau ada orang yang berzina, ditanya, kenapa kamu berzina? Sebenarnya zina itu haram, tapi tidak terang. Ayo gitu. Dengan sadar dia tahu zina itu haram, tapi dia berzina. Artinya dia tahu kalau itu haram, tapi dia berzina. Kenapa? Ilmunya berbarokah. Ketika dia mencuri korupsi, apakah dia tahu korupsi itu haram? Oh, dengan sadar dia tahu. Tapi kenapa dia korupsi? Ilmunya berbarokah. Ketika dia mabuk minum minuman keras, ibu tahu minuman keras, es batu, dia dengan sadar dan dia tahu kalau minuman itu haram, tapi dia minum, ya kan? Artinya dia tahu tapi ilmunya berbarokah. Nah itu buat apa ilmu tinggi tapi berbarokah? Maka orang yang hatinya kotor, hidupnya tidak berkah, tidak ada kebaikan. Barokah itu artinya kebaikan. Barokah ziyadatu fil khair, nambah kebaikan. Usia kita harus barokah. Bagaimana caranya? Nambah kebaikan. Sasireun, sapineun, teu banyak, yang penting istiqomah. Ya, kita bisa berbagi sedikit tapi maya kebaikan. Terus kita bisa tilawah Al-Quran sedikit tapi maya. Tidak masalah. Agar barokah. Ilmu kita agar barokah, kalau sekalian manfaat buat orang lain. Karasa gitu, orang tempo ilmu. Kita bisa berkah dengan tetangga bisa merasakan manfaat kehadiran kita. Maka hidup kita barokah. Harta terseueur, tapi sering berbagi, harus membantu, maka harta kita berkah insyaallah. Kebaikannya banyak. Walaupun harta kita tidak banyak, tapi kebaikannya banyak. Begitu. Ya, jadi mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidup kita, usia kita, ilmu kita, harta kita, tenaga kita, kesehatan kita berkah saja. Manfaat Allah itu akan nanti khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baiknya manusia yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Kalau kita belum bisa memberi manfaat pada orang lain, terus kalian minimal orang tong halang-halang kalau orang lain mau berbuat baik apa tuh? Iya menyumbang itu ngerikit bae panghareup ya pangharikna. Gitu, setuju. Mun mau nyumbang, terus setuju cari tos. Tong rudet, tong riweuh, cicing we. Iya macam nyumbang. Ngabantuan itu pang tarik nyarita, pang tarik mengkritik. Cik aku, mudah-mudahan paparan hidayah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya cari as-sawtu zahab, dia itu emas, ya kan? Masa cari kepada sehari emas, cari ke atas. Lalu saya daripada ngocok lah, bantuan itu, nyumbang itu, tapi ngiritik pang tarik gitu. Kenapa? Ya, nah itu di antara ciri yang hati hidupnya tidak barokah. Gitu misalnya. Nah jadi singkat saja. Ini yang ke berapa? Yang ketiga ya. Sekarang yang ketiga atau yang keempat? Sekarang yang keempat. Yang keempat, terus sekalian. Ciri di akhir hati kata Imam Ibnu Qayyim, zahabul hayat. Orang itu sudah tidak punya rasa malu dalam hidupnya. Kalau sekurang harupa geus teu boga kaedah dengan kaisin tidak punya rasa malu.
durhaka, maksiat kepada Allah, dalam, lempeng, tersolat, kemudian orang lagi di masjid, santai, sudah kumaha masuk dalam rumah, santai, tak punya rasa malu sedikit pun. Aura terbuka, kelihatan sama orang, santai, gitu, tak punya rasa malu. Saya pernah berkunjung ke salah satu jamaah di pengajian, bisa bilang. Saya masuk ke rumahnya, sudah makan biasa. Cuma saya tidak bisa makan dan tidak bisa makan. Kenapa? Si ibu itu tidak dikerudung di depan saya. Malah saya mau, masa lihat aurat dia. Kalau ada suaminya, ada anak-anaknya, tapi saya nggak mau duduk di situ karena ibunya nggak terkerudung. Akhirnya saya pamit dan mohon maaf, saya tidak bisa mencicipi makanan. Saya bilang sudah makan, saya ada kajian lagi. Alasannya cuma sarana, biar saya tidak bisa melihat orang dia. Sekarang ibu, jamaah ketahuan tidak tutup aurat ke ustaznya, aman, lempeng, tak ada rasa isi malu. Dulu, ayah ustaz terlibat apa lompat? Kamu mau lompatan? Isin, orang ibu lompat. Ayah ngajengan terlibat isin. Pernah santri di pesantren di payunan yang bisa terlibat panik. Ayah ajengan di halaman anjuran ikut terlibat panik. Apa yang dilakukan? Pulau yang besar. Anu di halaman. Saya tahu besar lagi dia, jadi dia. Kamu bayang-bayang mengapa aja, bayang-bayang. Bahkan kuduas, ayah namanya selawai. Panggil ustaz dari kerudung apa hari sudah itu zahatul haya, tidak punya rasa malu. Ya, coba kalau otak ya goyang di TV gitu ya, atau di TikTok, coba ini bagi yang suka nonton TikTok ini, kira-kira parah mana goyangan laki-laki dengan perempuan? Nah berarti ikutan perempuan. Saya nggak tahu di TikTok itu ada goyang dua kaki, goyang basah-basah, goyang naon daya, goyang macam-macam. Kan saya baca tong sepuluh kita sedang membahas kebaikan hati. Baca di internet ada goyang apa itu macam-macam. Auratnya coba kira-kira tertutup mana aurat laki-laki dengan aurat perempuan? Ya, laki-laki teraya anu kasih ujang, namun goyang teraya anu kasih kelek, ya kan? Oh, perempuan sebelah lupa, gitu. Kecil, tapi laki-laki harusnya laki-laki banyak rasa malu, tapi malah sebaliknya. Nah, ciri penyakit hati kata Imam Ibnu Qayyim, zahatul haya, hilang rasa malu. Al-haya usyubatun minal iman. Kata Nabi, rasa malu itu bagian dari iman. Semakin orang mukmin, semakin orang beriman, rasa malunya itu semakin besar. Isi rupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu malu kepada Allah kalau kita berbuat dosa dan maksiat. Begitu. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, ciri penyakit hati kata Imam Ibnu Qayyim adalah man'u ijabati doa. Artinya doanya terhalang dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini hati-hati sekalian, mari kita introspeksi. Kalau selama ini doa kita tidak diijabah, tidak dikabul oleh Allah, buah-buah, jangan-jangan hati kita masih perlu. Begitu. Kalau ibu nyayur nyimpan di panci kotor atau panci bersih, ya kan? Kalau kotor kan bersihkan dulu. Kamu mungkin nyayur di panci kotor, ya kan? Pasti yang bersih. Maka Allah, kata para ulama, menyimpan doa hambanya di hati yang bersih. Begitu. Allah tidak mungkin menyimpan doa di hati yang kotor. Makanya kalau kita berdoa, banyak istighfar dulu kepada Allah, memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, Asmaul Husna, puji-pujian Allah Subhanahu wa ta'ala, baru meminta dengan lirik. Begitu, dengan sama. Tetapi kata para ulama, ada situasi di mana doa tidak dikabul oleh Allah. Kenapa? Sebab Allah Maha tahu sesuatu yang terbaik buat hambanya. Kalau dikabul, tidak akan masalah. Kalau dikabul, tidak akan
manfaat buat dia. Kalau dikabul bahaya buat dia. Contoh, Allah Maha tahu buat hambanya. Sekarang, ibu-ibu pasti ngadoana ke Allah teh, ya Allah berikanlah kami harta yang melimpah, ya kan? Rezeki anu seger, kan gitunya. Sok ubang ibu ayeuna dikabul ku Allah ganu artos masing-masing 1 triliun. Amin. Belum tentu ibu duduk nangis dengan saya di masjid ini ngaji, belum tentu. Kira-kira mau bukan sebelum. Kira-kira mun ibu ganu artos 1 triliun menuju di mana ibu ayeuna? Oh, di Surga ke Singapura, ya kan? Tulisanku kain tali juga ya. Ya itu. Enggak ya? Namun yakin namun karena sikakir. Kali itu lebih ngomong sejarah itu sikakirnya mereka tuh. Mereka dibaca tadi. Survei membuktikan ini gurunya tuh karena dibaca di mana. Lalu kan sini itu di Jepang. Tapi paling tidak ibu mengaku turun ternyata pahalanya lebih besar daripada ibu anu nahulan. Tanpa yang kawan. Belum tentu ibu. Kalau seandainya ibu gak artos 1 triliun, kan cara liquid, ada yang ngawas lagi di bapak-bapak yang itu baru begini. Sehingga aku dia itu ya. Nah, ibu berkawanan yang benar amang sopi tapi bingung pun tadi represi mulai dalam weekend menanya, wah yakinlah. Tuh Allah mau mengingat bahwa Allah akan sakit cekap karena ngaji. Itu kan begitu ya. Dan gitu, jadi ada kalanya Allah tidak mengijabah doa kita untuk kebaikan kita. Allah Maha tahu sesuatu yang terbaik buat kita. Begini, Bapak Ibu, jangan pernah berpikir begini. Ya Allah, ante ngadoa, nah tadi ijabah mulai. Harusnya kata para ulama, seorang mukmin kalau doanya tidak dikabul, tidak diijabah dan itu kehendak Allah, dia berterima kasih dan dia senang. Kenapa? Sebab dia mengikuti keinginan Allah, bukan mengikuti keinginan dirinya. Jadi ada 2 keinginan. 1 keinginan kita dan 2 keinginan Allah. Kita pengen A, B, C, D, bla 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 ingin ini, tapi Allah tidak ingin. Kok Allah tidak dikabul? Ikut keinginan kita atau ikut keinginan Allah? Maka seorang mukmin akan senang ikut keinginan Allah. Jadi apabila doa kita belum kunjung diijabah, terima kasih kepada Allah dan jangan putuskan doa. Itu saja. Karena doa ibadah. Jadi, ku ngadoa oke, tos diijabah, tos dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak diijabah. Jadi hanya dengan berdoa saja kita, walaupun tidak dikabul, tos gantung ganjaran. Yang penting doa. Doa mukhol ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Jadi sekalian, walaupun doa kita tidak dikabul, doa apa yang tahu? Terkadang putus asa, ibu ngadoa terkadang. Dan kalau ibu ngadoa harus yakin. Kata Nabi, sok ngadoa ke Allah wa anta mungkin bil ijabah. Anda kamu yakin bakal diijabah oleh Allah. Ulangi ya Allah, ya mama manawi ya gimana? Sugana manawi manawi Allah makasih. Jangan manawi Allah. Minta itu, yakin itu. Dan kalau Allah tidak mengabulkan, kita harus senang karena kita ingin mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang mukmin. Begitu. Nah, ciri penyakit hati yang kelima, tadi yang kelima kan baca, yaitu itu terus semangat ya. Yang kelima, man'u ijabatin doa, doanya tidak diijabah oleh Allah. Kelima. Sekarang yang keenam, terus kalian, ciri penyakit hati adalah qillatut taufik, sedikit taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit taufik dari Allah. Sedikit petunjuk, sedikit hidayah. Harusnya seorang itu dikit-dikit kebaikan, ini mah dikit-dikit dosa. Harusnya sedikit-sedikit itu amal soleh, ini mah sedikit-sedikit amal yang salah. Harusnya sedikit-sedikit berzikir, ini lalai. Nah, jadi hati-hati. Terus kalian, mari kita manfaatkan waktu luang sehat kita untuk bertakwa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak Ibu punya handphone masing-masing, ya kan? Maka jangan sampai handphone kita melalaikan kita. Ya, kalau kita buka IG, tapi kan banyak yang manfaat di situ, kan banyak kajian di situ, kan banyak ilmu di situ. Ya, saya banyak bahan-bahan saya dari IG, Syekh Al-Munaji, Syekh Sori Fauzan,
itu fatwa kibarul ulama, saya lihat di situ banyak. Saya masih belajar bahasa Arab juga untuk menajamkan itu di TikTok banyak. Bagaimana dialog yang baik dan benar, bagaimana usul yang itu di TikTok saya belajar. Gitu. Jadi saya buat TikTok belajar, bukan ini cari ilmu. Gitu kan banyak ilmu kesempatan. Jangan sampai lakukan hal yang tidak bermanfaat atau hal yang maksiat pada Allah Subhanahu. Tidak beda sekali. Maka orang yang hatinya baik bukan handphone juga untuk kebaikan. Jadi jangan sampai niat bukan handphone justru malah dilari pohai-pohai sebenarnya cuci mata gitu gitu kan. Kemudian sampai kemarin ada yang banyak di saya waktu di masjid dibahas tidak boleh larangan itu dilarang bang jual beli. Ada jemaah yang nanya, Ustaz, kok mahal check out di masjid itu? Check out keranjang kuning. Saya nggak paham itu keranjang kuning. Kemarin balanja di TikTok gitu. Oh, berapa tuh ngaji balanja di TikTok? Apakah boleh menurut agama? Ya nggak boleh. Jual beli di masjid nggak boleh. Jual atau beli nggak boleh di masjid. Jadi nanti ibu menuju ngawas saya. Ulah cek keranjang kuning, ulah lain itu. Ya, fokus aja. Sebab jual beli di masjid kita boleh. Jual atau beli. Dan nanti disalahkan meser sama. Nah, Rasulullah jadi ahli masjid wahyu jabrak di masjid. Rasul melarang jual dan beli. Dan apabila melihat orang yang jadi wajib tak, kata Nabi Paliyatu la arbah kallahu ta'ala. Semoga Allah kita berikan keuntungan kepada jual beli. Kembali tadi ke kira topik sedikit topik dari Allah. Orang yang hatinya kotor, hatinya sedikit taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang ketujuh, ciri penyakit hati adalah al-wuqu' fi usari syaitan, masuk ke dalam jebakan syaitan. Syaitan akan membuat maksiat itu indah di depan mata. Maksiat itu menyenangkan, maksiat itu dianggapnya bagus, baik, maksiat dianggapnya lumrah, maksiat dianggapnya biasa. Nah ini hati-hati misalnya. Kalau maksiat dianggap lumrah dan biasa, hati-hati, maka hatinya kotor. Syaitan. Begitu. Saya tidak akan banyak bahas bab itu, kalau panjang. Ini sudah 11. Saya tutup nanti dengan bab sedikit Ramadan. Tapi sebelum saya lanjut sedikit lagi, saya ingin ulang. Tadi penyakit ada berapa? Ciri penyakit ada 7. Satu apa itu? Hatinya gelisah. Kedua, herbal, sulit bukan. Yang ketiga, hilangnya malu. Yang keempat, zahabul hayat, hilangnya rasa malu. Yang kelima, manfaat ijabah dari Quran, amalan doa ijabah. Yang keenam, sedikit topik yang ketujuh, masuk ke dalam jebakan syaitan. Tutup buku, sebutkan ketujuh penyakit hati tadi. Ibu, tutup buku, mana? Saya panitia yang saya mau. Oh, musisi. Panitia ya? Bukan, ada di sini. Sebentar. Tak apa? Musisi mana? Satu. Resah gelisah. Terkadang di pakai ada resah gelisahnya. Resah dan gelisah. Kedua apa? Sulit untuk tahan. Beribadah. Ya, bagus. 3. Hilang keberkahan. 3, 4. Hilang rasa malu. 5. Doa tidak dijawab. Yang 6. Sedikit tauhid. Ya, bagus. Yang ke-7. Yang ke-7, masuk ke dalam jebakan saya. Ini ada hadiah dari sini. Nggak banyak. Yang dilihat banyak sekali. Ini hadiah. Iya, dulu kasih. Ya, nggak banyak. Tapi ya, tenang-tenang. Kita mau dibahas mau kemana? Oh, Talihan duit Ustaz. ya. Nah, itu tuh merupakan tadi kan langsung itu. Ibu tanya, Bunun. Benar. Yang belakang, nah dia langsung ada jadi. Ada Itu langsung kan? Bu, Langsung kan? ayo mah agung Bu.
So, itu kan langsung. Tapi baca. Nah, so, tahu dibaca sekali deh, Sekali dari sana. Sekali dari. Muter-muter. So, sekali deh sekali. Orang penyakit hati ada 7. Ada 7. 1. Hatinya gersang. Hatinya gersang. 2. Susah. Susah untuk makan. Susah. Mantap. Susah. Untuk ibadah. Susah untuk beribadah. Ah, betul. Itu 2. 3. 3. Hilangnya. Hilang berkah. Hilang berkah. Ini mantap. 3. Yang keempat. Tidak punya rasa malu. Mantap. 5. Doanya tidak terkabul. Tidak. 6. Sedikit taufik. Tidak diberi tahu. Tidak ada taufik. Ayo saya siap ini. 7. 7. Kemasukan. Masuk. Kemasukan kejebakan setan. Jangan masukkan saya. Masuk dalam jebakan saya. Jangan tanya pasal 2 ayat 2 atas. Cik, saya ingin nanya ini. Coba bapak-bapak, tapi tidak akan dikasih hadiah. Masih mau langsung. Tetap hadiah. Terakhir sekalian. Bulan suci Ramadan yang akan kita jalan, insyaallah, itu akan mengobati seluruh penyakit itu. Usahamu. Nah, makanya sahur kita benar, ya. Sahur kita semangat. Menuju sahur, tadi wasatul qalbi, hatinya gersang, gelisah, negatif thinking apa itu? Wal ayat saluman. Ya, ibu-ibu menuju sahur bakal musik. Kan ya, alasan. Paling mungkin yang masih penting istirahat dan istirahat. Nah, terus sahur kan itu. Makanya 1, penyakit hati, gersang diobati dengan. Kedua, hirmanut ta'ah. Sahur semangat sadar namanya. Dan tahu mesin amanat alhamdulillah yang segini luasnya penuh saling pertama. Penuh saling kedua. Mesin ngalegaan. Saling kadiu mesin penuh. Minggu keempat biasa pemain inti. 2 hari masih Idul Fitri, 2 jajan. Sejajar iman, sejajar makmum. Kembali ke fitrah mesin. Jadi dengan bulan Ramadan, alhamdulillah semangat. Jadi malas ibadah itu tidak. Yang ketiga makhluk barokah, berkah. Dia mesti berbagi takjil. Begini Bu, berbagi makan itu, ingat, berbagi takjil, berbagi makan khususnya bukan takjil. Apakah boleh sedekah berbagi makan pada orang kaya? Jawab boleh atau tidak? Jawabnya boleh. Karena sedekah bukan zakat. Beda dengan zakat. Kalau zakat fakir miskin, ada asal-asalan yang ada sekitar 8 dia atau ayat 60. Itu fakir miskin punya utang. Tapi kalau sedekah orang kaya boleh menerima. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh ibu-ibu rajin sedekah makanan, tepat sasaran yang makanan yang lumayan semoga Allah akan menunjukkan hidayah pada orang yang bilang seperti itu. Kenapa? Rasulullah SAW kaya cukup. Tapi Nabi menerima sedekah. Ya, Nabi sedekah. Begitu. Nabi menerima sedekah. Bahkan saling memberi. Tahan. Saling berbagi kalian, maka kalian akan saling menyayangi. Maka kalian akan saling mencintai. Saling memberi. Jadi kalau Bapak Ibu mau berbagi memberi, tidak usah berpikir nunggu hari teman terlalu sama. Ini mah sedekah bukan zakat. Sedekah itu mau ke orang miskin, orang kaya, boleh. Jadi nanti ibu mau ngasih takjil, jangan sekalian di masjid ini. Yang makan bukan hanya orang luar, tukang ojek, teman-teman kita saudara, juga warga komplek yang makan, bagus nggak masalah. Oh, di awal mana itu benar bagi takjil nih. Lu makan lagi orang komplek, kenapa? Nggak boleh orang komplek makan. Nggak boleh orang cukup pakai. Kan sedekah. Sama pahalanya dengan kepada orang miskin. Ya. Jangan ada lawan tidak tepat sasaran untuk ke orang miskin. Kenapa? Kan Rasulullah dulu berbagi kepada Abu Bakar orang kaya.
kepada Nabi SAW orang kaya, tapi berbagi, ya. Nah demikian. Nah jadi jangan ada anggapan sekalian seperti itu, ya. Berbagi itu bebas kepada siapapun kita berbagi, sebab berbagi adalah kebaikan. Apalagi sering saya sampaikan, kita sering makan di masjid ini dalam rangka menyatukan jamaah, nyatu semuanya soalnya. Kalau menyatukan soalnya, nanti kita akan tahu hari itu ramai. Nah, kan kalau kita sering duduk bareng dengan DKM, jeung Pak RW, dengan warga, sareng tokoh kasepuhan, kan kita ngobrol. Ada masalah, ada usulan, RW bari ngobrol, bari makan, kan enak. Nggak usah usul di medsos, di WA, usul berita, usul gitu, kritik gitu. Kalau ada yang kritik sama RW, bari tuang, bari RW, itu gimana? Nah, sekarang RW, ya ngobrol enak, bari kita bari ngopi, bari ngeteh, bari sarapan, bari ngumpul, bari ngariung, kan nikmat. Begitu. Usah kita jauhan mengkritik orang kemudian tidak ada solusi. Nah kita makan solusi natural, ya kan? Nikmat, gitu ya. Udah, apapun bisa diselesaikan dengan bicara dan ngobrol. Nah itu tujuan kita silaturahmi sambil makan, sambil iftar nanti di masjid, begitu. Nah nanti kita berharap juga ini pada ibu muslimah dari KM, ibu-ibu di luar yang sekarang ngaji, nanti juga diundang bukan untuk ngaji, kalau bukan bersama di komplek insya Allah. Ibu kersah banget main diundang kayak apa gitu. Kalau kita video biasa syuting, biasa insya Allah untuk Pak KM nanti di apa di setting dan dibahan diacarakan. Kita bukan hanya di komplek, di tetangga kita yang ini yang ibu ngaji sekarang diundang tamu tuan, ya ini iftar aja kita ngaji tuan bersama, ya kan kita di sini bareng buka bersama begitu. Kemudian kita bertatap wajah bersama muslim, saling salam senyum, kan itu ibadah, ya. Nah jadi saya berharap agar nanti ibu muslimah bisa mengakomodir DKM ini bisa mengeksekusi di mana nanti diacarakan ada iftar mana ketua muslimah ya nanti nih, nah nanti satu minggu nih, nah catat ya, nanti dicatat ada agenda iftar itu bukan warga komplek tapi ini yang hadir, tetangga kita semua hadir untuk buka bersama kita nih catat kios gampang itu kan keren senangnya eksekusi ya. Nah begitu asalnya hilang. Nah jadi kembali Ramadan selalu menghilangkan semua penyakit hati insya dikaitan Ramadan dengan tazkiyah nafas. Tazkiyah artinya mensucikan nafas jiwa hati. Jadi penyakit hati tadi satu qalbi hati gersang gelisah, selalu hati kita tenang nyaman. So, menuju sahur jajaran para sehat tuh suami istri ya. Tanah mereka hati tingkat perceraian di bulan Ramadan itu berkurang. Tapi bulan haji naik deh. Ramadan naik. Lebaran sesalaman. Oh, sudah tangkap sudah gabung. Maaf bulan bapak. Oh, sekolah rumah. Ramadan kata Idul Fitri. Semua juga datang. Oh, kan suasana itu dinantikan. Wasatul qalbi, hati gersang tidak ada. Yang kedua, hirmanu ta'ah sulit taat ayat. Semangat Ramadan. Yang ketiga hilang barokah. Oh, kita berbagi. Kita punya rezeki berbagi, memberi buka orang yang sahur. Kemudian rasa malu, oh kaya kita malu kalau kita sahur, kalau kita tidak, oh malu kita, ya kan? Allah paling tidak. Kemudian doa dikabul, Ramadan saatnya diijabah doa, dan Ramadan taufik akan turun kepada kita insyaallah hidayah dan syaitan dibelenggu. Ya, jadi tidak akan terjebak dengan godaan syaitan. Maka sambutlah Ramadan untuk membersihkan hati kita insyaallah. Jadi kita bahagia, mudah-mudahan kita sehat semuanya masuk bulan Ramadan dan mudah-mudahan Allah berikan taufik agar kita bisa menikmati ibadah di bulan itu, hati kita bersih, kita bahagia, selamat dunia maupun kelak di yaumul qiyamah. Ibu guru tanggungan doa, Ayah Habib, Pembina Habib, ini mohon untuk doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menjadi untuk jadi dengan doa.
pengajian pada siang hari ini. Niat doa Habib Ahmad Al-Jufri. Ini gaya di pesantren, ibu jangan heran begini, saling tawadu, saling tidak berani di depan karena ada orang tua, ada guru, itu begitu semua. Jadi untuk asal pang pinter culung gitu, nah kan, begitulah gaya para besar itu. Jadi tawadu gitu ya. Nah nanti sih ibu kalau ditanya terang jawab tawadu. Makanya saya ada pertanyaan. Baik, kita tutup sekalian jumpa kita di siang hari ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan-Mu yang lurus. Ya Allah, bimbing kami ke jalan-Mu yang benar. Ya Allah, jauhkan kami dari godaan syaitan yang terkutuk. Jauhkan kami dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari zalimnya orang-orang yang zalim. Ya Allah, jauhkan kami dari hasudnya orang-orang yang hasud. Ya Allah, berkahi hidup kami, berkahi usia kami, berkahi anak cucu kami, berkahi keturunan kami, berkahi harta kami, ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau menggolongkan kami ke golongan orang-orang yang saleh. Ya Allah, rahmati kami dan rahmati seluruh kaum muslimin. Berikan kami kebahagiaan dan kebahagiaan kepada seluruh kaum muslimin di dunia maupun kelak di yaumul qiyamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.